I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that at? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kompo Marsari. Saya Diki. Saya Desi Fatima. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas sosiologi tentang prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas dan siklus-siklus pemberdayaan komunitas. Prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas ada 3 menurut. Yang pertama, menurut Rubin yang akan dijelaskan oleh Kokom Pemalasari. Menurut Harold Rubin Sumaryadi 2005 dalam Sriawati 2015 ada 5 prinsip pemberdayaan komunitas itu sebagai berikut. 1. Pemberdayaan memerlukan peak effort dalam setiap kegiatan yang dikelolanya. Meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, di mana dalam perbedaan distribusi kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya. Yang kedua, pemberdayaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. 3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik. Yang keempat, dalam investasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintahan, swasta maupun sumber-sumber lainnya. Yang kelima, kegiatan pemberdayaan harus dapat bisa fungsi sebagai penghubungan antara kepentingan pemerintahan yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata saya salah, Yang kedua yaitu menurut Mardikanto yang akan dijelaskan oleh Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki. Di sini akan membacakan bagian tokoh mengalukan bahwa pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsipnya 2014 mengajarkan artinya kegiatan pemberdayaan harus sebagai mungkin lainnya melibatkan masalah masyarakat untuk mengerjakan atau menerima sesuatu melalui menggunakan. Mereka akan mengalami proses belajar baik dengan menggunakan iratas perasaan dan keterampilan yang atau tulus diingat untuk jangan waktu yang lebih lama. Akibatnya artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau mereka harus baik atau pelaku ketawa akan memperbaiki semangat lain mengkhianati kegiatan belajar pemberdayaan di sosiologi. Artinya setiap kegiatan pemberdayaan selama setiap orang cenderung untuk mengartikan kegiatan dengan kegiatan prinsip waktu lamanya. Yang ketiga, menurut Dharma dan Matnagar akan dijelaskan oleh Nur Aini. Menurut Dharma dan Matnagar yaitu minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan nyata masyarakat. Keberagaman budaya, artinya pemberdayaan harus melibatkan adanya keberagaman budaya. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu
dan siklus-siklus pemberdayaan komunitas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siklus pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas tak dapat dilepaskan dari siklus pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang bersinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan setelahnya. Jadi, bisa kita simpulkan dalam menunjukkan siklus pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas. Tahap pertama, menunjukkan keinginan untuk berubah. Tahap kedua, menunjukkan melepaskan halangan-halangan. Tahap ketiga, menunjukkan mengembangkan peran dan batas tanggung jawabnya. Tahap kelima, menunjukkan pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap keenam, menunjukkan perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Tahap ketujuh, menunjukkan merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Menurut Terry Wilson Mubarak 2010, terdapat 7 tahapan kalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu menurut Terry Wilson Mubarak 2010, terdapat 7 tahapan kalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu tahapan pertama, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahapan kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Tahapan ketiga, masyarakat sudah menerima kebebasan tambahan dari merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahapan keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Tahap kelima, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Tahap keenam, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Ketika keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Tahap ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa bertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, bisa kita simpulkan dalam menunjukkan siklus pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas. Tahap pertama, menunjukkan keinginan untuk berubah. Tahap kedua, menunjukkan melepaskan halangan-halangan. Tahap ketiga, menunjukkan mengembangkan peran dan batas tanggung jawabnya. Tahap kelima, menunjukkan pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap keenam, menunjukkan perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Tahap ketujuh, menunjukkan merasa tertantang untuk